Yang itu belum ya? Bisa enggak itu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas dosa besar yang ke-37, yaitu Al-Mukadzib ya bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Keliru ini, 37. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa beriman kepada takdir itu merupakan salah satu dari rukun iman. Dan sana sudah kita jelaskan juga ada dua firqah, dua golongan yang tersesat dalam permasalahan takdir. Yang pertama adalah golongan Al-Qadariyah, di mana mereka menafikan takdir. Nggak ada yang namanya takdir, semuanya itu usaha kita, semua itu karena kita. Maka ini tentu mereka telah mengingkari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa takdir itu ada. Yang kedua golongan apa? Jabriyah. Jabriyah yang mengatakan bahwa kita ini dipaksa. Jadi manusia tidak punya kehendak sama sekali. Ya, ketika manusia melakukan perbuatan maksiat, nah mereka dipaksa. Jadi seolah-olah kita itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Maka keduanya ini adalah pemahaman yang keliru. Yang benar bahwa takdir itu ada dan manusia itu diberi keinginan atau diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ingin memilih jalan yang benar atau jalan yang keliru. Nah, ini saya coba mempermudah pemahaman tentang permasalahan takdir. Kemarin berdialog dengan sebagian jamaah, tolong Mas dibuat yang simple, bagaimana agar jamaah itu paham tentang masalah takdir. Jadi perumpamaan seperti ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita itu seolah-olah sedang menempuh jalan. Ya, ini kita. Ya, di gambar itu ini kita. Kemudian posisi kita ini, mana jalannya akan kita tempuh, kemudian kemana kita akan berakhir, ini semua diketahui oleh Allah. Allah sudah tahu. Ya, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir sudah diangkat dan lembarannya telah mengering. Ya. Tapi ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan. Kita nggak tahu sama sekali. Ya. Allah hanya menyebutkan itu agar kita tuh tahu semuanya itu tidak ada satupun yang terjadi, melainkan semuanya telah diputuskan oleh Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam surat Al-An'am Allah menegaskan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah itu sudah mengetahuinya. "Wala habbatin fi dhulumatil ard, wala radbin wala yabisin." Tidak ada satu biji pun dalam kegelapan bumi, artinya satu hal yang tersembunyi. Kemudian wala radbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali itu semua sudah tertulis dalam kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Cuma ini rahasia Allah. Kita nggak tahu apa yang menjadi takdir kita. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu adalah rambu-rambu. Ada jalan kebaikan, ini jalannya. Ada jalan keburukan, ini jalannya. Ya, dan ini kita ketahui dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sudah memberitahukan kepada kita rambu-rambunya. Kamu sekarang sedang ada di jalan. Rambu-rambunya ini untuk mencapai kepada keselamatan. Ya. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan diri kalian kepada neraka melainkan telah aku larang. Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW telah melarang kita dari semua perkara yang mendekatkan atau mengantarkan kita kepada neraka. Ya. Jadi jalan ke neraka itu sudah diajarkan oleh Nabi, ini akan mengantarkan kalian, yang aku larang ini akan mengantarkan kalian kepada neraka, yang akan mengantarkan kepada surga sudah aku perintahkan. Nah, kita diberikan pilihan. Makanya di antara hamba-hamba Allah menegaskan wa minhum man yu'min bihi wa minhum man la yu'min bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hamba-hamba itu ada dia yang beriman kepada Al-Qur'an. Ini tadi yang menempuh jalan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Nabi SAW. Wa minhum man la yu'min bih. Di antara mereka ada yang tidak beriman. Ya, jalannya sudah disampaikan oleh Rasul SAW. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana takdir. Semuanya sudah Allah takdirkan, tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hadapan kita sekarang adalah jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Silahkan Anda memilih yang mana. Ya, akhirnya bagaimana? Nggak tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, demikianlah kita memahami takdir. Ya, jadi sekali lagi bahwa takdir itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kalau kita mengatakan ada yang tidak ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah tidak kuasa atas segala sesuatu, ya nggak? Konsekuensinya kan seperti itu. Ya, oh itu nggak ditakdirkan oleh Allah, ya? Berarti Allah ada yang lepas dari kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekedar ilustrasi untuk mempermudah kita memahami takdir. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa la yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Gimana ini? Katanya segala sesuatu itu sudah ditetapkan. Kok ternyata ada yang bisa menolak takdir, yaitu apa? Doa. Ada yang bisa mengubah takdir kita. Maka memahami hadis ini, para ulama ya memiliki 3 pendapat. Di antara mereka berpendapat, pendapat yang pertama bahwa iya benar, takdir itu bisa diubah. Apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bisa berubah, kata mereka, dengan doa. Kenapa? Karena yang menentukan takdir itu adalah Allah, maka Allah juga berkuasa untuk mengubahnya. Ya. Jadi kata mereka, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa yang di Lauhul Mahfuz itu berubah. Ketika orang berdoa, berubah apa yang di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada yang berubah sama sekali. Ya, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berubah. Ya. Sehingga apa makna orang itu berdoa kepada Allah? Doanya sudah dikabulkan. Doanya itu sudah ditakdirkan. Ketika dia berdoa sudah ditakdirkan. Kemudian ketika dia sembuh dari penyakitnya atau dia usianya menjadi panjang, itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi seolah-olah takdir kita itu berdoa meminta kepada Allah ya agar takdir itu berubah, padahal memang seperti itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Tentu jawaban yang pertama ini mengalami ada sebuah permasalahan ya. Jawaban yang pertama yang mengatakan bahwa yang diubah itu adalah Lauhul Mahfuz. Ini ada suatu hal yang mengganjal. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir itu sudah diangkat, lembaran-lembarannya sudah mengering. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah. Jadi ada satu ganjalan pada pendapat yang pertama. Kemudian pada pendapat yang kedua juga ada ganjalan. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis
yang menunjukkan adanya perubahan takdir. Yang pertama tadi, ya, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian hadis-hadis tentang silaturahim. Barang siapa yang ingin diperpanjang usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya enggak? Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya. Ada hadis yang seperti itu. Berarti kan ada diperpanjang. Berarti ada yang sebelumnya pendek menjadi panjang. Ada yang berubah di sana. Ada yang sebelumnya rezekinya sempit menjadi luas. Berarti pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua ada sesuatu yang mengganjal. Terus bagaimana kita memahami hadis ini? Maka kalau kita memahami konsep takdir dari hadis-hadis mengumpulkan semua dalil, kita akan dapati bahwa takdir itu ada dua. Yang pertama adalah takdir Allah di Lauhil Mahfuz. Ini yang tidak berubah sama sekali. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir itu sudah diangkat dan lembarannya sudah mengering. Ini nggak berubah sama sekali. Ya. Nah, kemudian ada takdir hamba yang ada di dalam catatannya malaikat. Ada, Ustaz? Ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, dan beliau shadiqul masduq, ucapannya benar dan dibenarkan. Ya, Nabi menggambarkan ketika manusia diciptakan, dikatakan bahwa tsumma yursalu ilaihil malak. Ya. Kemudian diutus kepadanya malaikat, satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Ini cerita tentang ketika kita itu mulai ruh itu masuk ke dalam jasad kita, ketika kita masih berada dalam janin ibu kita. Ya. Kemudian apa? Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Fayu'mar bi arba kalimat. Ya. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, 4 takdir. Bikat bi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'id. Malaikat diperintahkan untuk menulis takdir hamba tersebut, ya, menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dia celaka atau bahagia. Semuanya ditulis ketika itu. Nah, kata pendapat yang ketiga, yang berubah ini adalah apa yang ada di tangan para malaikat. Ya. Jadi ketika kita ditiupkan ruh kita sudah punya garis takdir. Nah, kemudian garis takdir ini berubah. Misalnya ketika Nabi SAW mengatakan, ini hadisnya, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Wa innal abda la yuhramur rizqa bidzanbin yusibuh. Tidaklah ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menambahi usia kecuali bakti kita kepada orang tua. Dan seorang hamba dia akan diharamkan rezekinya dengan dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa? Doa itu mempengaruhi takdir. Ya. Jadi takdir yang di tangan malaikat itu bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Usia yang sebelumnya dia pendek, ya, ditakdirkan ketika dia ditiupkan ruhnya, si fulan ini, misalnya ini ya, ini permisalan saja. Semuanya rahasia Allah tentunya. Permisalan misalnya si fulan ditakdirkan oleh Allah usianya 50 tahun. Kemudian dia ikut kajian, lalu mendengar dibacakannya hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Barang siapa yang hendak ditambah usianya, maka hendaknya dia berbakti kepada orang tua. Wah, ternyata ya, berbakti kepada orang tua bisa menambah usia. Ya sudah, saya tak berbakti dengan bapak dan ibu. Telepon bapaknya, bapak mau apa? Ibu mau apa? Tak kirim dari Jogja misalnya. Oh, enggak apa-apa nak, tolong doakan. Ya sudah, didoakan, dia doakan ibunya, bapaknya, dia berusaha untuk buat senang bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengubah takdir yang tadi ada di tangan malaikat menjadi lebih panjang. Ya. Atau ketika dia ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan bahwa dia itu banyak rezekinya. Tapi ternyata di tengah perjalanan hidupnya dia kenal dengan orang-orang yang buruk, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan,
akhirnya rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah tadi tidak jadi diberikan kepada dia. Ada yang berubah dari takdirnya. Ya. Nah, seperti memahami hadis bahwa doa itu merubah apa? Mengubah takdir, ya, atau menolak takdir. Jadi bukan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, tapi takdir yang ada di di tangan malaikat, ya. Nah, bagaimana dengan yang di Lauhil Mahfuz? Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa si fulan ini akan ditiupkan ruhnya oleh malaikat. Sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz bahwa si fulan ini, ya, akan dituliskan takdirnya seperti ini di awal kehidupannya. Demikian juga sudah dituliskan dalam takdirnya di Lauhil Mahfuz bahwa pada suatu saat dia akan berdoa. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah, lalu usianya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan ini wallahu taala a'lam, pendapat yang bisa menjamak hadis-hadis yang ada. Jadi kita tidak mengatakan bahwa takdir dalam Lauhul Mahfuz itu dihapus. Ya, karena pena takdir sudah diangkat. Dan kita juga menetapkan perubahan takdir, yaitu takdir yang ada di tangan malaikat ketika ditiupkannya ruh kepada jasad kita. Jadi begini ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana memahami hadis la yaruddul qadara illa doa, bahwa takdir itu tidak dapat ditolak kecuali dengan doa. Yang dimaksud di sini adalah takdir yang ada di tangan malaikat. Takdir di tangan malaikat bisa dihapus. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Jadi yang dihapus, ada yang ditetapkan, tapi ada yang tetap. Itu apa? Ummul kitab. Yani lahul mahfuz. Demikianlah apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam memahami hadis la yaruddu al-qadara illa bid-du'a atau illa du'a. Bahwa tidak ada yang bisa untuk menolak takdir kecuali doa. Nah, wallahu taala a'lam. Baik. Sampai di sini yang ingin tanyakan mungkin Pak sebelum kita masuk membahas kembali. Heru. Ya. Termasuk takdir juga. Nah kan nanti kalau misalnya, oke, dia berbuat dosa misalnya, dia berbuat dosa sehingga rezekinya seret. Lalu kemudian dia ada yang memberitahu, kamu kok seperti itu? Inilah yang mungkin membuat rezekimu seret. Ayo bertobat kepada Allah. Nah, kemudian dia bertobat kepada Allah, rezekinya kembali lagi. Itu takdir juga enggak? Takdir. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. 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 Bunuh diri juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takdir Allah. Semuanya adalah takdir Allah. Ketika dia melakukan bunuh diri, ya, kapan dia mau bunuh diri, ketika tanggal ini, jam segini, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya itu adalah takdir Allah. Pokoknya kita harus yakin. Semuanya adalah takdir Allah. Kenapa? Kenapa Qadariyah itu sampai dikafirkan oleh para ulama? Kenapa kok menolak takdir? Orang yang menolak takdir, mengatakan bahwa ini bukan takdir, itu sampai dikafirkan oleh para ulama. Imam Syafi'i mengkafirkan. Ya, karena mereka ketika mengatakan ini bukan takdir Allah, berarti ada perkara yang di luar kekuasaannya Allah. Berarti Allah tidak maha kuasa. Ada hal-hal yang di luar takdir Allah. Konsekuensinya kan seperti itu. Nah begitu kenapa para ulama sampai keras sekali berbicara tentang permasalahan takdir. Nah kalau kita memahami konsep ini, ya, maka insya Allah semua permasalahan akan terpahami dengan baik. Ada takdir yang sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, ada takdir yang berada di tangannya malaikat. Yang di Lauhil Mahfuz tidak berubah sama sekali, ya. Adapun yang di tangan malaikat, maka ini berubah. Baik, silakan Pak Heru.
Kenapa? Iya. Iya, karena dia sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Ya. Tapi kan dia tidak tahu bahwa itu takdir dia, itu kan rahasia Allah. Makanya kita perlu mengetahui tadi konsep takdir, bahwa kita ini berbicara bahwa semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini hanya untuk menetapkan bahwa Allah itu ya ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu berada dalam kekuasaannya Allah. Nah, kenapa dia dikatakan berdosa? Karena pertama dia nggak tahu itu takdir dia. Dari mana dia tahu takdir dia kalau dia bunuh diri? Nggak tahu kan? Orang itu tidak tahu kalau itu takdir dia kecuali setelah itu terjadi. Maka bagaimana kemudian dia mengatakan bahwa ya ini salahnya Allah. Saya bunuh diri ya salahnya Allah. Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah menakdirkan kamu bunuh diri? Siapa yang tahu kalau kamu itu takdirnya adalah bunuh diri? Ya, kan kamu bisa mencari jalan yang lain. Ketika mengalami satu problema, cari solusi yang lain, bersabar. Ada solusi banyak. Kenapa jalan yang kau pilih bunuh diri? Maka Allah akan punya hujah nanti. Allah akan punya hujah. Kamu tidak bisa beralaskan mati bunuh diri ini karena takdir. Kenapa? Karena kamu nggak tahu ini takdirmu. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu sendiri yang memilih untuk bunuh diri. Dan ini berlaku pada semua pelaku maksiat. Berlaku pada semua pelaku maksiat. Sehingga tidak boleh seseorang itu beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Kenapa kamu minum khamr? Oh, ini takdirnya Allah, saya minum khamr. Nanti orang akan seperti itu semua. Kenapa kamu menzolimi saudaramu? Ini kan takdir Allah. Makanya yang pernah saya kisahkan itu, yang kisahnya Umar. Ya, karena sebelnya Umar sama orang yang beralasan ini. Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Ya sudah, jawaban Umar gampang. Tak potong tanganmu juga karena takdir Allah. Ya. Artinya apa? Tidak boleh beralasan dengan takdir. Kenapa? Karena itu kita nggak tahu bahwa itu takdir kita. Semuanya rahasia Allah. Jadi masih blank kita itu. Apa yang akan ada ke depan? Yang ada di depan kita hanya rambu-rambu saja. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Kita hanya diperintahkan untuk mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak gitu semua orang akan beralasan. Ya, kalau dia melakukan kemaksiatan, semuanya akan beralasan dengan takdir. Tapi kita jawab apa? Semuanya takdir, tapi takdir itu tidak Allah kabarkan kepada kita. Semuanya blank, nggak ada yang tahu. Yang ada di hadapan kita hanya jalan dan rambu-rambunya. Silahkan mau jalan keselamatan atau jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mungkin Pak. Masih menyisakan muskilah. Masih ada yang mengganjal. Silakan Mas. Gimana? Enggak, beda. Ya, beda. Walaupun di sana terkadang tersirat orang yang mengalami musibah misalnya, kemudian dia mengeluh, maka dilihat tingkatan mengeluhnya seperti apa. Kalau dia sampai kemudian dia tuh justru orang yang mengeluh itu justru dia bukan menafikan takdir, justru dia itu menetapkan takdir. Ketika dia mengeluh, kenapa kok musibah saya seperti ini? Artinya dia menetapkan takdir. Kenapa Allah takdirkan ini kepada saya? Nah, itu dia bukan menafikan, mendustakan takdir. Justru dia menetapkan. Cuma ketika dia menetapkan takdir, dia keliru dalam memahami hikmah yang ada di balik takdir Allah. Justru orang yang berkeluh kesah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa harus saya? Nah, justru dia itu menetapkan takdir Allah. Hanya saja dia keliru. Harusnya ketika sudah tahu ini takdir dari Allah, dia yakin bahwa Allah itu maha bijaksana, dia yakin bahwa di balik semua takdir Allah itu pasti ada pelajaran dan hikmah, maka hendaknya dia bersabar. Jadi tidak dikatakan kalau orang yang menggerutu itu dia mendustakan takdir. Justru dia menetapkan takdir, akan tetapi konsekuensi dari penetapannya keliru. Baik, sudah jam berapa itu Pak? Masih? Oh ya Pak Nur, silakan Pak. Jamnya itu keliru ya. Ini menyesatkan. Ya Pak.
Takdirnya Pak. Sudah takdirnya baterainya agak ini ya. Gimana Pak? Sebenarnya yang menjadi kunci itu yang hadis Abdullah bin Mas'ud yang iya. Ya. Ya, bisa jadi seperti itu kan di sini dibilangkan wasyaqiyun au sa'id ya. Jadi dia bisa berubah ya. Tapi yang di lahir mahfuz yang rahasianya Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu. Itu sebenarnya sudah Allah tetapkan juga. Cuma kita tidak mengetahui apa yang telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz ya. Jadi kalau orang termasuk perbuatan yang tidak baik. Iya. Bisa jadi dia itu sebenarnya ditakdirkan baik, kemudian apa? Yang ini loh, yang maksudnya yang di tangannya malaikat. Tapi kemudian dia melakukan perbuatan dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengubah takdirnya. Baik, mudah-mudahan paham ya. Ada yang tanyakan? Silakan, Pak. Oke. Ya, apa bedanya qada dan qadar? Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi yang wallahu taala alam yang mendekati kebenaran, takdir Allah itu kan ada yang masih tertulis dan ada yang sudah terjadi. Nah, qada itu adalah takdir Allah yang telah terjadi. Adapun qadar ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, jadi kalau qadar ini adalah takdir Allah yang belum diketahui. Itu saya yang lebih tepat seperti itu. Kalau qada itu adalah takdir Allah yang telah kita ketahui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak fulan pada jam segini. Kita sudah tahu itu. Ya, takdirnya apa yang telah Allah qadakan telah terjadi. Beliau dicabut usianya. Nah, sekarang panjenengan semua, kita semua di sini, semuanya pasti akan mati. Kapan matinya? Tidak ada yang tahu. Itulah takdir Allah. Itulah qadar. Ya, apa yang telah Allah tetapkan, kita belum tahu. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh Allah, itu sudah menjadi qada, ketentuannya Allah. Kita sudah tahu. Oh, ternyata ketentuannya si fulan, beliau meninggal di usia sekian. Nah, itu yang menjadi penjelasan para ulama tentang perbedaan qada dan qadar. Cukup? Ya, kita masuk lagi ke ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Qala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-30. Dan kalian tidak akan mampu untuk menempuh jalan itu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita semua terikat dengan kehendak Allah. Ya, orang tidak akan bisa menempuh jalan kebenaran kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Makanya berkali-kali kita di dalam surat Al-Fatihah kita selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya ya, orang-orang non-muslim, orang Islam itu sesat katanya. Kenapa? Lah itu setiap sholat kok berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya enggak? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kan mereka sesat. Sehingga minta apa? Ditunjuki jalan yang lurus. Tiap kali ya maghrib minta tunjuki jalan yang lurus. Kemudian subuh, isya minta ditunjuki jalan yang lurus. Berarti mereka sesat. Mau minta terus ditunjuki. Ya. Nah, ini satu kekeliruan. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya apa? Kita minta untuk senantiasa Allah tunjuki. Karena bisa jadi orang itu menyimpang. Sekarang dia berada di atas kebenaran, lalu Allah berkehendak untuk menyimpangkannya, dan itu hak Allah, maka dia menyimpang. Oleh karena itu kita menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya, apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita mana jalan kefasikan, mana jalan ketakwaan. Ini sama seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya dengan apa yang Allah telah tetapkan tadi. Mana yang akan dia pilih? Ya. Ini tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ya dalilnya ya. Kita baca secara ringkas saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, "Wa nusus fi dzalika katsirah." Dan dalil-dalil, kata Imam Az-Zahabi, dalil-dalil tentang penetapan takdir sangatlah banyak. Makanya sesat sekali orang yang yang menafikan takdir. Karena dalil-dalilnya itu sangatlah banyak. Qala wa fi sahihain, hadits Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam as-sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ada yang namanya hadis Jibril alaihissalam. Jadi hadis Jibril itu panjang, Pak. Ceritanya Jibril datang kepada Nabi. Oh, sudah pernah kita bahas dalam Arba'in An-Nawawiyah. Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r. La yura alaihi atharu safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ketika itu datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kemudian tidak tampak padanya bekas-bekas safar. Artinya bukan orang yang datang dari jauh, tapi orang yang rapi sekali. Kemudian apa? Kami tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk kepada Nabi SAW, dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi SAW, lalu dia letakkan tangannya di pahanya, bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan yang terakhir beliau bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian ketika Jibril alaihissalam bertanya, ya, mengatakan kepada Nabi, fa akhbirni anil iman. Khabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW menjelaskan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini ada sebuah faedah disebutkan oleh para ulama. Coba kita perhatikan redaksi hadisnya. Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, dan beriman kepada hari akhir disebutkan secara berangkai. Namun ketika berbicara tentang iman kepada qadar, wa tu'mina, beliau mengulangi lagi dengan ucapan wa tu'mina. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kalau tidak berhati-hati, kita bisa salah dalam beriman kepada takdir. Makanya ditekankan oleh Nabi SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sehingga orang yang tidak beriman kepada takdir, ya jelas, ya dia tidak beriman. Walaupun dia mengaku sebagai seorang mukmin, tapi saya nggak percaya yang namanya takdir. Semuanya ada di tangan kita. Semuanya kita yang menentukan. Ya, maka dia tidak beriman pada hakikatnya. Kenapa? Karena salah satu rukun iman antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, waktu sudah habis. Insyaallah pekan depan kita akan bahas dalil-dalilnya. Karena ini kebanyakan dalil-dalilnya sama, insyaallah kita baca secara cepat saja. Bagi yang memang membutuhkan penjelasan, kita jelaskan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.